Shalom saudara-saudara, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara dari Yesaya pasal 8 ayat 23 dan 9 ayat yang pertama. Begini bunyinya: tetapi tidak selamanya akan ada kesukaran untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, nubuat ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah terang yang besar yang telah datang ke dunia ini, dunia penuh dengan kegelapan. Tapi yang menarik di sini adalah, saudara-saudara, dikatakan bahwa tidak selamanya ada kesukaran untuk negeri yang terhimpit. Di mana? Zebulon dan Naftali, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara, Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, wilayah Yudea. Tapi dari kecil dia dibesarkan di Nazaret. Nazaret itu terletak di wilayah Naftali, Galilea, dan hampir sepanjang pelayanan Tuhan Yesus yang 3,5 tahun itu, hanya pada saat-saat tertentu Tuhan Yesus berkunjung ke wilayah Yudea, ke Yerusalem pada hari-hari raya. Tapi setelah itu Tuhan Yesus selalu melayani kembali di Galilea, di daerah Zebulon dan Naftali, daerah 10 suku di utara, dan juga di wilayah bangsa-bangsa lain, daerah seberang sungai Yordan. Itu menyatakan kemurahan yang besar, saudara, karena daerah Galilea ini dikata orang-orang Farisi di Sanhedrin, mana ada nabi lahir di Galilea. Daerah itu direndahkan, dianggap tidak potensial, tidak ada orang yang rohani di sana, dan kesanalah Tuhan datang untuk menyatakan terangnya di tengah-tengah kegelapan yang ada di wilayah Zebulon dan Naftali di Galilea. Saudara, sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus juga berasal dari Zebulon dan Naftali, dari Galilea. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain, Matius, itu berasal dari daerah Galilea. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia bilang kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke Galilea. Dia mendahului mereka ke Galilea, dan di Galilea, di atas puncak sebuah bukit, dia memberikan perintah untuk amanat aku, memuridkan bangsa-bangsa. Dan Yesus bekerja di wilayah bangsa-bangsa lain, dan telah bangsa-bangsa lain yang telah menerima anugerah Tuhan. Tuhan Yesus datang sebagai terang yang besar, dan terang itu datang kepada milik kepunyaannya. Namun milik kepunyaannya itu menolak dia. Saudara-saudara, imam-imam kepala, orang-orang Farisi tahu bahwa Mesias dilahirkan di Bethlehem. Pada waktu orang-orang Majus datang bertemu dengan Herodes di Yerusalem, Herodes mendapat informasi dari imam-imam, dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Orang Majus berangkat ke Bethlehem untuk menemui Yesus, terang yang besar itu. Tapi justru imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mereka tidak mau datang kepada terang itu. Sebab apa? Kata Tuhan Yesus, sebab perbuatan mereka jahat. Kalau mereka datang kepada terang itu, maka perbuatan jahat mereka itu akan tersingkap. Tapi sekarang, saudara, kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, terang itu. Maka sebagaimana layaknya orang yang berjalan dalam terang, kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita hidup di dalam terang Tuhan, kita hidup melakukan kebenaran Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus terang dunia itu berkata, kamu adalah terang dunia. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dialah terang dunia, untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kitalah yang menjadi terang dunia, sebab kita sudah datang kepada terang yang besar itu, supaya bangsa yang berjalan dalam kegelapan, bangsa kita sebagian besar tidak tahu
ada terang itu. Kita nyatakan terang kepada mereka. Kita nyatakan terang dari mereka, supaya bangsa kita yang sebagian besar masih tinggal di negeri kekelaman, negeri tanpa Tuhan, tanpa juru selamat, tanpa Kristus, tanpa pengharapan di dunia masa ini maupun di dunia masa yang akan datang. Atasnya terang bersinar. Melalui siapa? Melalui saya dan melalui saudara-saudara. Karena itu saudara, saya mau ajak saudara sekali lagi, lakukanlah sesuatu dalam Natal tahun ini. Lakukanlah sesuatu. Saudara, saya adalah terang. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, mari kita berhari Natal di dalam terang Tuhan, menyatakan terang Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.